Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Thoriq Hidayatullah dengan akhiran NIM 110, mahasiswa Psikologi Islam semester 4 dari kelas 4D. Jadi di sini teman-teman izinkan saya untuk membahas suatu tema dalam psikologi positif, yaitu forgiveness atau pengampunan atau juga pemaafan terhadap diri sendiri maupun orang lain, yang juga guna memenuhi tugas UAS psikologi positif. Nah, pertanyaannya teman-teman, apa sebenarnya arti forgiveness atau pengampunan dalam psikologi positif? Jadi teman-teman, forgiveness bukan sekadar melupakan kesalahan orang lain, tapi tentang membebaskan diri dari luka dan juga kemarahan. Jadi bukan hanya sekedar melupakan kesalahan yang orang lain telah buat ke kita nih teman-teman, tapi juga tentang membebaskan diri kita dari luka dan kemarahan. Nah lalu, forgiveness adalah keputusan sadar untuk melepaskan dendam, kepahitan, dan juga amarah. Jadi forgiveness ini adalah keputusan yang kita buat secara sadar untuk melepaskan dendam, kepahitan, dan juga amarah yang ada di diri kita. Menurut Enright, ini adalah kesediaan untuk melepaskan keinginan membalas, dan itu memberi kebebasan emosional. Contoh, ketika teman-teman nih disakitin oleh orang lain. Nah, ketika kita ingin membalas dan ketika balas dendam yang kita lakukan itu tidak tercapai, maka biasanya kita itu malah mempunyai tekanan emosional yang lebih gitu. Bukannya puas, tapi malah ada tekanan emosional yang lain. Nah, makanya mengapa forgiveness ini menjadi penting? Nah, menurut Enright, ini adalah suatu kegiatan sadar yang kita lakukan itu untuk memberikan kebebasan emosional kepada diri sendiri. Seperti itu. Nah, secara ilmiah, forgiveness membawa banyak manfaat teman-teman. Di antaranya mengurangi depresi, kecemasan, menurunkan tekanan darah, memperkuat sistem imun, serta meningkatkan kebahagiaan dan hubungan sosial. Jadi ketika kita mengamalkan yang namanya forgiveness ini teman-teman, itu juga banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah lalu pertanyaannya nih biasanya, kenapa sih memaafkan itu sulit? Nah, jadi kenapa memaafkan itu sulit teman-teman? Yang pertama, biasanya ada rasa takut disakiti lagi. Jadi misal nih kita dibully lah sama teman. Kenapa sih kita sulit untuk memaafkan teman yang membuli kita gitu? Ya karena kita tuh punya perasaan takut untuk dibully lagi, seperti itu teman-teman. Nah lalu keinginan balas dendam. Kenapa memaafkan itu sulit? Karena ketika kita disakiti sudah menjadi hal yang manusiawi ketika kita itu ingin membalas dendam. Nah itu yang membuat kita itu sulit untuk memaafkan orang lain. Lalu yang ketiga itu sulit melepas identitas sebagai korban. Jadi ketika kita mengalami suatu hal yang tidak mengenakan atau seperti dibully, diejek, dan lain sebagainya, itu kenapa kita susah untuk memaafkan? Karena kita itu berposisi sebagai korban. Jadi kita nggak bisa, sulit untuk melepas identitas diri kita itu sebagai korban dari luka-luka itu, gitu teman-teman. Lalu juga mengapa pemaafan itu juga menjadi hal yang sulit? Karena kurangnya pemahaman tentang proses forgiveness ini teman-teman. Nah, lalu nih teman-teman, untungnya ada cara untuk melatihnya. Model Reich menawarkan 5 langkah pengampunan. Yang pertama, recall. Jadi kita mengingat kejadian secara objektif. Kita juga perlu nih teman-teman merecall kejadian yang telah kita alami. Jadi kejadiannya seperti apa, lalu bagaimana itu bisa terjadi, itu juga sangat penting untuk kita lakukan teman-teman. Dengan catatan kita mengingat secara objektif, bukan subjektif. Jadi bukan kita mengingat bagaimana kenapa itu bisa terjadi, tapi kita di sini mengingat bagaimana itu bisa terjadi, seperti itu. Lalu yang kedua ada empathize. Jadi kita berempati pada pelaku. Jadi sebenarnya contoh misal hal bullying gitu. Kenapa bullying itu sering terjadi? Kita juga harus
bisa melihat dari dua sisi. Kenapa si pelaku bullying ini bisa melakukan itu? Bisa jadi karena trauma masa lalunya atau kurang perhatian dari kedua orang tua dan lain sebagainya. Jadi kita harus melihat suatu masalah itu dari dua sisi pandang. Yang ketiga ada altruistic gift atau memberi maaf sebagai hadiah. Jadi teman-teman, ketika kita memaafkan itu bukan berarti kita kalah atau salah gitu, tapi berarti moral yang kita punya itu lebih besar. Nah, makanya kenapa kita harus melakukan forgiveness ini. Jadi memberi maaf itu sebagai hadiah kepada diri kita agar diri kita itu terbebas dari hal-hal yang namanya emosi, dendam, dan juga luka masa lalu. Lalu selanjutnya berkomitmen untuk memaafkan. Jadi kita juga dengan langkah-langkah yang tadi sudah saya sebutkan dari awal, kita juga harus berkomitmen ketika kita ingin memaafkan diri sendiri ataupun orang lain. Jadi ketika kita sudah punya niatan untuk memaafkan, ya kita udah komit dan konsisten dengan maaf yang kita berikan kepada diri sendiri maupun orang lain. Lalu yang terakhir ada hold on, bertahan pada keputusan itu. Jadi nggak bisa kita pungkiri teman-teman, ketika kita berusaha memaafkan orang lain, terkadang memang ada perasaan bahwasannya kok kayak nggak adil gitu ya, kok saya nggak balas gitu. Nah, maka ketika kita sudah memaafkan di awal tadi, seperti yang saya bilang, kita sudah komit, nah kita juga harus hold on, harus bertahan pada keputusan itu. Jadi kita harus memang benar-benar menetapkan di diri kita itu bahwasanya kita sudah memaafkan dengan apa-apa yang sudah terjadi, seperti itu. Nah, di sini saya berikan suatu contoh ya teman-teman, contoh seperti tokoh besar seperti Nelson Mandela dan komunitas Amis gitu. Ketika mereka dulu dijajah atau adanya pembantaian gitu, mereka menunjukkan kekuatan forgiveness ini. Mereka membebaskan diri dari kebencian dan memilih kedamaian. Dan itu juga bisa kita lakukan teman-teman. Bahwasannya kita bisa menerapkan forgiveness ini untuk memberikan diri kita kebebasan dari kebencian dan juga memilih kedamaian di dalam hidup kita. Nah, kita pun bisa mulai menumbuhkan hati yang pemaaf dengan latihan kesadaran. Nah, jadi bagaimana sih caranya biar kita ini berhasil dalam menerapkan forgiveness? Jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan teman-teman. Yang pertama, kita menulis jurnal pengampunan. Nah, kita menulis nih kira-kira apa masalah kita dan bagaimana kita bisa manage emosi kita nih biar bisa melakukan forgiveness dengan caranya menulis jurnal pengampunan. Kita juga bisa berempati. Nah, selain itu kita juga bisa, yang tadi sudah saya sampaikan, kita bisa melihat suatu masalah itu dari dua sudut pandang. Jadi kita berempati kepada pelaku. Nah, kenapa pelaku itu bisa melakukan hal tersebut? Kita juga bisa menelaah dari hal tersebut. Dan yang tak kalah penting juga teman-teman, belas kasih kepada diri sendiri. Karena rasa dendam, rasa kesal, rasa terluka itu juga sangat tidak baik untuk diri sendiri. Maka ketika kita melakukan forgiveness ini, kita melakukan pemaafan kepada diri sendiri maupun orang lain, kita sama juga telah berbelas kasih kepada diri sendiri. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan dan sampaikan terkait forgiveness. Terakhir saya ada closing statement, yaitu teman-teman, bahwasannya forgiveness bukan hanya untuk orang lain, tapi hadiah terbaik untuk diri kita sendiri. Dengan memaafkan, kita memilih kebebasan dan membuka jalan menuju kesehatan jiwa dan ketenangan hidup. Forgiveness, kunci menuju damai dan kesejahteraan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.